Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara semua. Perkenalkan, saya Nabila Fadia Chandra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi narasumber untuk diklat kita pada hari ini yang berjudul Cakap Bermedia Digital. Materi pertama yang akan kita bahas adalah literasi digital dan kecakapan digital. Berdasarkan data survei Indeks Literasi Digital Nasional tahun 2020 di 34 provinsi di Indonesia, akses terhadap internet ditemukan kian cepat, terjangkau, dan tersebar hingga ke pelosok. Kemudian berdasarkan survei Badan Pusat Statistik tahun 2018 pun mengungkap bahwa dari 3 subindeks Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia, yaitu akses dan infrastruktur, intensitas penggunaan, dan keahlian atau kecakapan, subindeks keahlian yang memiliki skor paling rendah. Hal ini berarti bahwa Indonesia masih punya pekerjaan rumah dalam meningkatkan kecakapan digital masyarakatnya secara merata. Salah satu yang dinilai penting untuk didorong peningkatannya adalah kemampuan berpikir kritis tentang media dan data, karena hal ini merupakan pilar dalam indeks informasi dan literasi data. Masyarakat Indonesia dipandang perlu dalam mengakses, mencari, menyaring, dan memanfaatkan setiap data dan informasi yang diterima dan didistribusikan dari dan ke berbagai platform digital yang dimilikinya. Masyarakat ini dituntut tidak cukup hanya mampu mengoperasikan berbagai perangkat TIK dalam kehidupannya sehari-hari, tetapi juga harus bisa mengoptimalkan penggunaannya agar bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Sebut saja fenomena hoaks yang akhir-akhir ini menyebar dengan masif di aplikasi percakapan dan media sosial dan semakin meresahkan dari waktu ke waktu. Diperparah lagi dengan kondisi minimnya keterampilan dalam membagi data dan informasi melalui berbagai perangkat komunikasi digital. Singkatnya, kita tentu tidak mengharapkan bahwa gawai yang dimiliki justru menjadi alat untuk melakukan kejahatan atau mendatangkan bahaya untuk diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kecakapan digital sebagai bagian dari literasi digital perlu diasah secara terus-menerus. Sekarang kita masuk ke pembahasan kompetensi literasi digital. Secara umum, literasi digital sering kita anggap sebagai kecakapan menggunakan internet dan media digital. Namun begitu, acap kali ada pandangan bahwa kecakapan penguasaan teknologi adalah kecakapan yang paling utama. Padahal, literasi digital adalah sebuah konsep dan praktik yang bukan sekedar menitik beratkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi. Lebih dari itu, literasi digital juga banyak menekankan pada kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Untuk bisa mengetahui sejauh mana pengguna mempunyai kecakapan dalam memediasi media digital, maka diperlukan alat ukur yang tepat. Berbagai gagasan mengenai kompetensi literasi digital pun kemudian ditawarkan oleh beragam organisasi, baik komunitas maupun instansi pemerintah yang menaruh perhatian pada pengembangan literasi digital di Indonesia. Dapat dilihat pada tabel terdapat dua pendapat mengenai kompetensi literasi digital. Pertama, mari kita bahas dulu dari Jaringan Pegiat Literasi Digital atau JAPEL LIDI. JAPEL LIDI merumuskan 10 kompetensi literasi digital pada tahun 2018 sebagai kerangka berpikir untuk merumuskan panduan penulisan seri literasi digital JAPEL LIDI. Di situ yang pertama ada kompetensi mengakses. Hal ini berkaitan dengan kompetensi dalam mendapatkan informasi dengan mengoperasikan media digital. Kemudian yang kedua ada menyeleksi. Hal ini berkaitan dengan kompetensi dalam memilih dan memilah berbagai informasi yang diakses dan dinilai dapat bermanfaat untuk pengguna media digital. Kemudian yang ketiga ada memahami.
Hal ini berkaitan dengan kompetensi memahami informasi yang sudah diseleksi sebelumnya. Kemudian yang keempat ada menganalisis. Hal ini berkaitan dengan kompetensi menganalisis dengan melihat plus dan minus informasi yang sudah dipahami sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah memverifikasi. Hal ini berkaitan dengan kompetensi melakukan konfirmasi silang dengan informasi yang sejenis. Kemudian yang keenam, mengevaluasi. Hal ini berkaitan dengan kompetensi dalam mempertimbangkan mitigasi resiko sebelum mendistribusikan informasi dengan mempertimbangkan cara dan platform yang akan digunakan. Kemudian yang ketujuh, mendistribusikan. Hal ini berkaitan dengan kompetensi dalam membagikan informasi dengan mempertimbangkan siapa yang akan mengakses informasi tersebut. Kemudian yang kedelapan, memproduksi. Hal ini berkaitan dengan kompetensi dalam menyusun informasi baru yang akurat, jelas, dan memperhatikan etika. Kemudian yang kesembilan, berpartisipasi. Hal ini berkaitan dengan kompetensi untuk berperan aktif dalam berbagi informasi yang baik dan etis melalui media sosial maupun kegiatan komunikasi daring lainnya. Kemudian yang terakhir adalah berkolaborasi. Hal ini berkaitan dengan kompetensi untuk berinisiatif dan mendistribusikan informasi yang jujur, akurat, dan etis dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, Badan Cyber dan Sandi Negara menawarkan 5 kompetensi literasi digital yang terdiri dari yang pertama ada kelola data informasi. Adalah kemampuan mengakses dan mengevaluasi data dan informasi secara cermat dan bijak. Kemudian yang kedua, komunikasi dan kolaborasi. Merupakan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi secara etis dengan warganet lainnya. Kemudian yang ketiga, kreasi konten. Adalah kemampuan menyunting dan memproduksi konten digital untuk tujuan yang baik. Kemudian yang keempat, keamanan digital. Merupakan kemampuan untuk melindungi privasi dan keamanan diri dari berbagai ancaman digital. Kemudian yang kelima, partisipasi dan aksi. Merupakan kemampuan untuk memanfaatkan media digital untuk berdaya dan bernilai lebih secara bersama-sama. Kelima kompetensi ini dirumuskan sebagai kerangka berpikir dan kerangka kerja dalam meningkatkan kompetensi literasi media digital dan keamanan cyber yang lebih baik di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai landscape digital. Pemahaman terhadap landscape digital tidak dapat dilepaskan dari kompetensi literasi digital. Pada materi ini, secara khusus kita akan membahas dua bagian dasar dari digital skills, yaitu pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras dan pengetahuan dasar mengoperasikan perangkat lunak serta aplikasi. Jadi, jika dikaitkan dengan kompetensi literasi digital Japelidi, maka materi ini berfokus pada kompetensi dalam mengakses, menyeleksi, memahami, dan menganalisis. Pemahaman mengenai dunia digital memerlukan kompetensi tertentu yang dimulai dari pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar itu meliputi kompetensi literasi digital terhadap berbagai istilah terkait perangkat lunak dan perangkat keras. Selanjutnya kita masuk ke materi perangkat keras. Pengetahuan dasar mengenai landscape digital meliputi berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Fungsi perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitan sehingga tidak bisa lepas satu sama lain. Kita tidak bisa mengakses dunia digital tanpa fungsi dari keduanya. Dengan demikian, kita perlu mengetahui dan memahami fungsi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam mengakses dunia digital. Salah satu perangkat keras yang sering kita gunakan dalam dunia digital adalah komputer. Komputer yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah komputer pribadi. Komputer merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut komputer yang didesain untuk penggunaan individu. Jadi, komputer yang kita jumpai di rumah, sekolah, atau kafe
seringkali diasosiasikan sebagai komputer pribadi. Akan tetapi, bentuk komputer pribadi itu bermacam-macam. Variasi bentuk ini bisa juga berkaitan dengan perbedaan fungsi dan kemampuannya. Berikut ini beberapa kategori untuk mesin komputer yang sering kita jumpai. Yang pertama ada komputer desktop. Komputer ini terdiri dari kotak besar yang disebut unit system yang berisi berbagai komponen penting agar komputer ini dapat bekerja. Kemudian, komputer desktop ini dihubungkan juga dengan perangkat keras lain seperti monitor, keyboard, dan mouse. Perangkat keras tersebut disambungkan dengan unit system menggunakan kabel atau teknologi wireless. Kemudian yang kedua, notebook. Notebook merupakan istilah lain dari laptop. Notebook merupakan komputer yang didesain agar bisa dilipat dan mudah dibawa kemana-mana. Dalam perangkat keras ini sudah terdapat monitor, keyboard, dan keypad yang merangkai jadi satu dengan unit sistemnya. Notebook dapat mengoperasikan berbagai perangkat lunak yang juga dioperasikan oleh komputer desktop. Kemudian yang ketiga ada netbook. Netbook merupakan singkatan dari Internet Notebook. Perangkat keras ini biasanya lebih kecil ukurannya dan kemampuannya juga tidak sehandal notebook. Faktor kemampuan ini membuat netbook mungkin tidak dapat mengoperasikan perangkat lunak tertentu. Namun dari segi harga, netbook lebih terjangkau. Kemudian yang keempat ada tablet. Tablet merupakan komputer portable yang terdiri dari layar sentuh dengan komponen komputer di dalamnya. Perangkat keras ini tidak memiliki keyboard. Fungsi keyboard dapat kita jumpai dalam layar sentuh tersebut. Perangkat keras ini sangat simpel dan mudah dibawa kemana-mana. Namun, perangkat ini biasanya tidak dapat mengoperasikan beberapa aplikasi perangkat lunak tertentu karena keterbatasan kemampuannya. Kemudian yang kelima ada smartphone atau telepon pintar. Smartphone merupakan perangkat telepon yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan berbagai aplikasi perangkat lunak dan mengakses internet. Sama seperti tablet, smartphone biasanya dilengkapi dengan layar sentuh. Smartphone dapat mengoperasikan berbagai perangkat lunak, namun tidak sehandal komputer desktop ataupun notebook. Selanjutnya, kita masuk ke materi perangkat lunak. Untuk mengoperasikan perangkat keras, diperlukan perangkat lunak. Sebaliknya, pengoperasian dari perangkat lunak juga tidak bisa dilakukan tanpa adanya perangkat keras. Dengan begitu, kedua perangkat ini saling membutuhkan dan melengkapi. Salah satu perangkat lunak yang kita butuhkan dalam perangkat keras kita adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah istilah perangkat lunak yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan berbagai aplikasi dan mengatur fungsi komputer agar dapat kita gunakan. Sejarah sistem operasi sudah dimulai sejak tahun 1950-an dan terus berkembang sepanjang waktu. Sistem operasi yang digunakan untuk komputer desktop berbeda dengan sistem operasi untuk smartphone. Beberapa sistem operasi yang sering kita gunakan dalam komputer desktop dan notebook adalah Microsoft Windows, Mac OS, dan Linux. Sistem operasi tersebut biasanya berkaitan dengan perangkat keras yang digunakan. Sedangkan sistem operasi yang sering digunakan dalam tablet dan smartphone adalah Android dan iOS. Salah satu fungsi dari sistem operasi adalah berkomunikasi dengan perangkat keras komputer. Agar dapat berkomunikasi, sistem operasi ini dibantu oleh device drivers. Device drivers ini membantu agar sistem operasi dapat diterjemahkan perangkat keras dan juga sebaliknya. Ketika kita memasang perangkat keras, sistem operasi memiliki teknologi yang disebut dengan plug and play, yang langsung mengidentifikasi perangkat dan lokasi driver. Dalam hal ini, perangkat tersebut sudah dilengkapi satu set perangkat keras, perangkat lunak, dan drivers yang bisa langsung digunakan saat proses instalasi selesai. Selain itu, sistem operasi perangkat lunak lain yang digunakan adalah aplikasi.
Aplikasi merupakan perangkat lunak yang didesain untuk fungsi dan tujuan tertentu, mulai dari yang bertujuan produktif hingga hiburan. Adanya aplikasi ini membuat kita dapat memaksimalkan penggunaan komputer. Beberapa aplikasi komputer yang bisa kita gunakan adalah untuk produktivitas seperti untuk bisnis, grafis, video, audio, pendidikan, komunikasi, hobi, permainan, dan perangkat pengembangan. Setiap aplikasi memiliki kemampuan sistem minimal dari komputer agar dapat dioperasikan. Misalnya, jika kita ingin mengoperasikan video games yang mensyaratkan kapasitas penyimpanan minimal 4 GB, maka kita harus memiliki komputer dengan kapasitas penyimpanan dengan jumlah yang sama atau kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Untuk mendapatkan perangkat lunak seperti sistem operasi dan aplikasi, kita mesti memperolehnya secara resmi. Hal ini karena dengan memperoleh perangkat lunak, maka kita dapat mengakses petunjuk penggunaan dan akses perlindungan secara resmi dari produsen. Petunjuk penggunaan ini bisa kita akses dan pilih sesuai dengan bahasa yang dipahami. Selain itu, adanya akses resmi ini membuat kita dapat berkomunikasi dengan produsen jika ada masalah terkait perangkat yang kita gunakan. Materi kita selanjutnya adalah internet. Salah satu hal yang sering kita jumpai dalam dunia digital adalah internet. Internet merupakan jaringan komputer yang memungkinkan satu komputer saling berhubungan dengan komputer lain. Karena hal tersebut, maka pengguna komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya. Komunikasi yang bisa dilakukan antar pengguna ini juga bersifat timbal balik. Jika komputer A mengirimkan sebuah pesan ke komputer B, maka komputer B dapat membalas pesan tersebut ke komputer A. Internet telah menghubungkan manusia dari berbagai lokasi. Internet juga semakin mudah diakses oleh banyak manusia. Menurut Levine and Young, tahun 2010, ada beberapa hal yang perlu disiapkan untuk mengakses internet, yaitu komputer, modem, kemudian akses ke penyedia jasa internet, dan berbagai perangkat lunak. Selanjutnya, materi kita adalah memahami koneksi internet. Komputer yang kita gunakan tidak terhubung secara langsung dengan internet. Komputer kita dapat terkoneksi karena adanya perusahaan penyedia jasa internet yang menyediakannya. Kita perlu mendaftar agar memperoleh jasa koneksi internet dari penyedia jasa internet di sekitar. Internet biasanya dapat kita akses dengan perangkat keras koneksi bernama modem. Perangkat ini terhubung langsung dengan komputer kita atau dengan menggunakan router jaringan tanpa kabel. Biasanya, penyedia jasa internet ini mengerjakan pemasangannya termasuk juga perangkat lunak yang menyertainya. Ini ada tips memilih penyedia jasa internet. Ada beberapa pertimbangan dalam memilih jasa internet yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kecepatan akses. Kita perlu mengetahui kecepatan akses internet yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang kedua, stabilitas. Kita perlu memastikan bahwa penyedia jasa internet tersebut menyediakan akses internet yang stabil, terutama di lokasi tempat kita berada. Kemudian yang ketiga, pelayanan terhadap pelanggan. Kita perlu mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan terhadap kendala yang mungkin kita ketemui saat mengakses internet. Selain itu, semua tips tersebut tentu kita perlu menyesuaikan biaya jasa internet dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Materi kita selanjutnya adalah perangkat terkait keamanan digital. Dalam berselancar di internet, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Sama seperti dunia fisik, dunia digital juga dapat memunculkan ancaman. Menurut Levine and Young tahun 2010, beberapa ancaman digital yang sering dijumpai adalah isu privasi, isu keamanan, dan isu mengganggu lainnya. Isu privasi terkait sejauh mana orang dapat mengakses terkait diri kita di internet. Sebagai jaringan yang menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain, berbagai aktivitas pengguna perangkat bisa saja diakses oleh pengguna lain. Kemudian isu keamanan berkaitan dengan bagaimana kita dapat melakukan proteksi keamanan berbagai program dalam komputer kita, khususnya proteksi terhadap serangan cyber. Serangan cyber bisa merugikan dan berbahaya tidak hanya
bagi perangkat lunak dan perangkat keras, namun juga bagi diri kita. Isu yang kita jumpai sekarang-sekarang ini adalah spam. Spam merupakan berbagai pesan dalam surel yang tidak diinginkan namun berhasil masuk ke dalamnya. Pesan yang tidak diinginkan ini bisa saja berbahaya bagi diri kita. Bisa saja tanpa kita sadari, kita kemudian melakukan hal-hal yang bisa membocorkan informasi yang berkaitan dengan privasi dan keamanan digital kepada orang lain yang tidak bertanggung jawab. Mayoritas aplikasi surel mengidentifikasi spam dan menempatkannya di bagian spam atau junk. Namun, jika kita masih menerima spam dalam kotak masuk surel, kita bisa menandainya sebagai spam sehingga penyedia jasa surel bisa mengidentifikasi pesan tersebut ke depannya. Hal lain yang perlu diwaspadai dalam dunia digital lainnya adalah malware. Malware adalah istilah umum bagi segala perangkat lunak yang dibuat secara spesifik untuk menyebabkan masalah bagi komputer. Dalam publikasi laporan Microsoft Asia Pasifik di edisi terbaru, Security Endpoint Threat Report tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat malware tertinggi. Ada dua istilah umum yang berkaitan dengan malware, yaitu virus komputer dan spyware. Virus komputer merupakan program yang bisa menjangkit sebuah komputer dan menular ke komputer lain. Ia dapat membuat akses internet dan fungsi gawai terganggu. Sedangkan spyware bisa juga termasuk adware ya, menjangkit sebuah komputer melalui berbagai dokumen digital yang terunduh oleh browser. Spyware ini tentu juga dapat berbahaya bagi pengguna internet. Spyware dapat mengumpulkan informasi terkait diri kita dan mengirimkan ke pihak lain tanpa sepengetahuan kita. Informasi ini tentu saja yang terkait dengan penggunaan gawai dan jaringan internet. Ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan agar terhindar dari malware. Yang pertama, jangan membuka lampiran dari surel yang masuk, baik dari alamat surel yang dikenal atau tidak, jika kita tidak mengharapkan dikirimnya lampiran tersebut. Hal ini karena beberapa malware bisa membajak alamat surel dan menginfeksi komputer dan mengirimkan pesan bahkan yang tidak disadari oleh pemilik komputer tersebut. Kemudian yang kedua, unduh file dan dokumen dari situs yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, jangan mengakses dan mengunduh file dari situs berbagi file. Kemudian yang keempat, hanya berbagi perangkat keras penyimpanan file kepada orang atau komputer yang kita percaya. Nah, kiat-kiat tersebut bisa dilakukan agar terhindar dari malware, serta bisa saat menggunakan komputer seperti desktop, notebook, netbook, tablet, ataupun smartphone. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana menghadapi malware dan sejenisnya dengan perangkat lunak. Banyak kerugian jika kita terkena malware dan sejenisnya. Selain kemampuan komputer dapat melambat, informasi pribadi dan sensitif bisa saja dimiliki orang yang tidak bertanggung jawab dan disalahgunakan. Karena itu, kita perlu memahami beberapa istilah untuk menghadapi virus komputer ini. Salah satu istilah yang perlu kita ketahui adalah firewall. Firewall adalah suatu program yang dapat memonitor alur penggunaan internet dan mengecek hal-hal yang dapat merugikan dan berbahaya. Firewall merupakan dinding virtual antara komputer kita dengan internet. Firewall berfungsi secara selektif, memfilter data yang melewati koneksi dan melindungi sistem kita dari serangan dari luar. Program ini dapat memonitor akses-akses yang dapat berbahaya. Beberapa sistem operasi seperti Windows atau Mac memiliki firewall yang terintegrasi dengan sistem operasi. Firewall ini teraktivasi secara otomatis dan bagi kebanyakan pengguna sudah lebih dari cukup untuk melindungi komputer dari berbagai serangan cyber. Kita bisa mengecek apakah firewall di perangkat kita sudah aktif atau belum. Yuk, sekarang kita praktik menggunakan sistem operasi Windows untuk mengaktifasi Windows Defender Firewall dengan mengikuti langkah berikut. Klik icon Start, atau kita cari di pencarian Control Panel. Lalu kita buka. Kemudian klik System and Security. Lalu klik Windows Defender Firewall. Setelah itu kita klik Turn Windows Defender Firewall on or off. Ini. Nah, di bawah Private Network Settings dan Public Network Settings, kita klik
turn on Windows Defender Firewall. Nah, seperti itu. Lalu klik OK. Jadi, begitulah langkah yang dapat dilakukan untuk mengaktifasi Windows Defender Firewall. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja. Terima kasih.